Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi di Oke kawan-kawan, pada hari ini kita tidak membahas perkembangan bibit sawit PPKS seperti biasanya. Kali ini kita akan membahas mengenai tips atau cara menghindari lambatnya pertumbuhan bibit sawit yang disebabkan oleh kesalahan dalam penanaman. Jadi kawan-kawan, bisa kita lihat bahwa pada saat ini bibit sawit yang kita tanam rata-rata sudah tumbuh dan sudah keluar daunnya. Rata-rata pertumbuhan bibit sawit yang kita tanam pada saat ini berukuran 15-20 cm rata. Namun sebagian ada beberapa bibit sawit yang pertumbuhannya lambat. Mungkin ada juga yang tidak tumbuh. Nah, dari apa yang kita analisa setelah beberapa minggu dan sudah beberapa bulan ini, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan bibit sawit dibandingkan dengan bibit-bibit yang lain, yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh kesalahan kita dalam melakukan penanaman bibit sawit. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Nah, pada saat ini bibit sawit yang kita tanam rata-rata sudah tumbuh dan keluar daun. Rata-rata pertumbuhan bibit sawit yang kita tanam pada saat ini berukuran 15 sampai 20 cm. Namun dari beberapa bibit sawit yang kita tanam ini, dari kecambah yang kita semai, ada beberapa bibit sawit yang pertumbuhannya lambat, bahkan belum keluar sama sekali. Dan itu disebabkan oleh kesalahan kita dalam melakukan penanaman atau penyemaian pada saat kecambah itu kita semai di polybag. Salah satu contohnya, kita akan berikan dua penyebab bibit sawit itu lambat pertumbuhannya. Seperti ini. Bibitnya lambat. Kemudian seperti ini kawan-kawan. Ini disebabkan karena kesalahan dalam penanaman. Jadi ini tadi kita bongkar. Daunnya ini, bongolnya ini menghadap ke bawah. Jadi pada saat penanaman kita salah dalam menanam kecambah ini. Jadi tumbuhnya ke bawah aja. Ini barusan kita cabut, ini kotor ini karena dari dalam tanah. Nah, sehingga bibitnya seperti ini tumbuhnya, kawan-kawan. Karena dia tumbuhnya masuk ke dalam tanah. Harusnya kita keluarkan. Ini barusan kita keluarkan. Jadi kalau ketemu dengan yang seperti ini kawan-kawan, ada yang belum tumbuh di dalam polybag, kita bongkar saja. Jangan-jangan bongolnya menghadap ke bawah. Jadi kita harus keluarkan, perbaiki posisi bibitnya. Kita perbaiki posisi bibitnya untuk menghadap ke atas. Contohnya lagi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini juga ini bongolnya menghadap ke bawah sehingga pertumbuhannya lambat. Bongol menghadap ke bawah, tumbuhannya lambat ini. Sedangkan yang lain itu sudah keluar daun dan pertumbuhannya bagus. Seperti ini kan bagus, pertumbuhannya bagus. Ini pertumbuhan, ini akibat salah menanam. Pada saat penyemaian kecambah PPKS di awal.
Namun kalau sudah keluar seperti ini, kita biarkan saja, nanti akan bagus, ke depan akan bagus pertumbuhannya. Jadi saya temui ada beberapa memang bibit sawit yang salah dalam penanamannya. Itu yang pertama. Jadi setelah kita pelajari kawan-kawan, ada beberapa kesalahan kita dalam melakukan penanaman atau penyemaian kecambah bibit sawit. Yang pertama tadi kita lihat bahwa dalam melakukan penyemaian, bongol bibit sawitnya itu harusnya menghadap ke atas, tetapi ternyata kita masukkan ke dalam polybag itu ke bawah. Karena kemungkinan pada saat kita menyemai, bongolnya itu belum nampak, baru sedikit. Jadi kita bingung menentukan mana atas mana bawah. Nah, jadi seperti itu tadi. Kalau dalam 1 bulan misalkan bibitnya itu belum tumbuh, belum keluar daun, maka boleh saja kita bongkar kawan-kawan. Apakah sudah betul atau tidak posisi kita menanam kecambahnya tadi. Yang kedua, kesalahan kita dalam melakukan penyemaian bibit sawit ini berdasarkan analisa kita ya. Kita coba nanam, kita secara otodidak melakukan penyemaian. Yang kedua, biji sawitnya itu, bibit sawit atau kecambah bibit sawit itu, kita menanamnya itu terlalu dalam, sehingga daun yang keluar itu lama. Kita ambil contoh tadi, saya sudah bongkar juga. Nah, selain salah posisi dalam menanam, juga bisa terjadi seperti ini, belum timbul sama sekali. Belum timbul, sedangkan yang lain bibitnya itu sudah besar, lumayan besar, ukuran 15-20 cm. Ini 2. Jadi kesalahan kedua, kita itu terlalu dalam memasukkan bibit sawit, kecambah bibit sawit itu. Nah, ini seperti contohnya seperti ini. Coba kita bongkar aja. Bongkar. Nah, akibatnya kalau terlalu dalam seperti ini kawan-kawan, bisa jadi daun atau pucuk kecambahnya itu sulit untuk keluar. Yang kedua, bisa saja mengakibatkan kecambahnya mati. Nah, ini kan sudah terlalu dalam. Harusnya maksimal 2 cm di atas permukaan. Nah, ini kawan-kawan, kecambahnya ini hidup, masih hidup. Nah, ini masih hidup ini. Kan memang nanamnya terlalu dalam. Nah, ini bongolnya. Nah, ini kita perbaiki aja ini posisinya nih. Perbaiki biar kita bongkar aja sekalian untuk contoh. Terlalu dalam ini. Oke. Akarnya sudah dalam nih. Akarnya dalam sekali ini, udah. Aduh, lepas terakhir, lepas kawan-kawan. Lepas dia. Aduh, lepas dia. Lepas dia kawan-kawan. Aduh, ini mati nih nanti nih. Udah dalam. Lepas ya. Nah, akibat terlalu dalam tadi ini lepas nih jadinya. Ini barusan lepas ini. Ini bongolnya tadi ini.
Mudah-mudahan masih bisa selamat. Nanti kita lihat ya, minggu depan selamat nggak ini. Akarnya sudah dalam, tapi ini bongolnya lepas dari biji. Ini satu lagi, coba kita bongkar. Kawan-kawan. Ini akibat terlalu dalam ini. Terlalu dalam. Itu kita ambil contoh saja ya kawan-kawan, jangan ditiru ini. Jadi pada saat penanaman jangan terlalu dalam. Dalam sekali. Akibatnya seperti ini kawan-kawan, karena terlalu dalam kita menanam mati. Bongolnya mati. Ini sudah mati yang ini. Kalau yang tadi masih hidup. Ini udah mati nih. Terlalu dalam. Coba yang ini satu lagi. Ini satu lagi nih. Ini pun mati nih. Oke. Oke, itu tadi kawan-kawan. Jadi untuk menghindari lambatnya pertumbuhan perkembangan bibit sawit yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh kesalahan dalam penanaman atau dalam penyemaian, maka dua hal tadi yang harus kita hindari. Yang pertama, posisi menanam. Posisi menanam kecambah itu bongolnya harus menghadap ke atas, sehingga pada saat pertumbuhannya bongol daunnya itu cepat mencari jalan untuk keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu dalam menanam kecambahnya ini tadi, karena ada beberapa bibit yang kita tanam terlalu dalam. Mungkin bisa juga disebabkan oleh awalnya kita isi penuh ini semua polybag, kemudian pada saat penanaman kita tanam, tanahnya menyusut sehingga bibitnya juga ikut terendam dalam tanah, dan kondisi kedalamannya cukup dalam. Nah, ini juga berakibat fatal dalam perkembangan bibit sawit. Kebanyakan yang terlalu dalam menanam kecambahnya bisa berakibat kematian atau lambat. Paling tidak lambat dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Mungkin itu saja kawan-kawan tips pada hari ini. Bagi yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.